Oke, kembali lagi dengan pertemuan ke-6 di KIJ, Keamanan Informasi dan Jaringan. Di pertemuan ke-6 ini, kita bakal ngobrolin tentang infrastruktur jaringan gitu. Apa aja sih infrastruktur yang ada di dalam jaringan itu. Sebelumnya saya tunjukin dulu PPT-nya. Oke ya, infrastruktur pada keamanan jaringan. Macamnya di sini saya sebutkan dua dulu saja. Ada infrastruktur open sama infrastruktur close. Yang open itu yang apa, yang close itu yang apa. Kemudian di dalamnya kita akan bahas DOS juga ya nanti ya. Nah ini bentuk dari infrastruktur open itu penggunaan internet. Yang close-nya itu private intranet dalam jaringan gitu ya. Yang ingin ditekankan dalam perkuliahan pada hari ini adalah macam-macam serangan terhadap infrastruktur jaringannya. Jadi serangannya itu. Yang pertama ada memaksa masuk dan kamus password. Nah, serangan ini adalah apa? Upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login prompt yang sedang aktif. Nah, di sini yang harus apa namanya ya diperhatikan tentang password database-nya itu. Ketika kalian membuat password itu lebih baiknya kalau katakanlah menggunakan apa ya kayak kayak yang susah ya dengan kaidah-kaidah password gitu yang letternya harus besar kecil kemudian ada angkanya juga karena database itu rawan gitu ya kemudian sekali lagi jangan lupa mengupdate passwordnya juga gitu. Kemudian ada metode kamus password adalah upaya untuk menemukan password dengan mencoba berbagai kemungkinan password yang bisa dipakai user. Secara umum dengan menggunakan daftar atau kamus password yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dia memang sudah ada definisi atau kamus password sendiri, jadi nggak usah heran ketika apa namanya, ya ada buku password dikatakan seperti itu. Pencegahannya harus mempunyai suatu polisi tentang pemakaian password atau satu kebijakan tentang penggunaan password yang kuat atau bisa dikatakan gunakan password kombinasi huruf dan angka. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kaidah-kaidah pembuatan password itu juga penting gitu ya. Ini kok main ganggu. Oke. Kemudian kita masuk ke denial of services atau DOS itu apa? Salah satu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan jadi mampet. Nah, ini yang disebut DOS itu apa? Sumbatan lah yang membuat jaringan itu menjadi mampet. Serangan yang membuat jaringan Anda tidak bisa diakses atau serangan yang membuat sistem tidak bisa memproses. Karena mampet itu jadi jaringannya ya nggak bisa ada sama sekali atau sistem pada komputer itu ya nggak bisa diproses gitu. Karena jaringannya sedang mampet. Bentuk dari serangan DOS adalah memanfaatkan celah yang rentan dari operasi sistem ya, atau sistem operasi, dari service atau aplikasi. Dan eksploitasi terhadap celah atau titik lemah sistem bisa menyebabkan crash pada pemakaian CPU. Apalagi kalau tadi kita di pertemuan 5 ada yang namanya virus gitu ya. Dan teman-temannya itu atau kita sebut dengan malware itu sekali lagi itu nggak baik dan merusak sistem atau karena di sini CPU gitu. Contoh dari DOS itu ada studi kasus ini. Waktu itu serangan oleh komunitas Jogja terhadap website Kaskus. Nah, ini di tahun 2008. Mungkin nggak tahu kalian lagi ngapain ya. Apa udah lahir apa belum 2008 ini. Kaskus ribut sama anak-anak Jogja Free gitu. Tapi akhirnya mereka selesai juga dengan beberapa apa ya namanya perjanjian-perjanjian. Ya kasusnya ya itu trade-trade gitu, penyerangan trade-trade gitu. Kemudian dikunci, kemudian ya begitulah. Ada lagi di DOS 2009 itu domain.go.id karena ya ini tadi serangan di DOS ini.
gitu ya. Kemudian yang kedua ada spoofing. Serangan ini adalah seni untuk menjelma menjadi sesuatu yang lain. Spoofing ya. Spoofing attack terdiri dari IP address dan node source atau tujuan yang asli, atau yang valid diganti dengan IP address atau node source atau tujuan yang lain. Itu spoofing. Contoh kasusnya ketika apa namanya, spoofing atau phishing berfungsi dengan malware gitu ya, situs web yang ditempel dengan situs palsu gitu, berisi formulir palsu dan juga terdapat malware yang akan menyerang di sisi end user yang membuka URL phishing tersebut. Ya ini sistem phishing gitu, jadi manipulasi gitulah. Dan ini banyak ya, banyak dipakai di bank, akun-akun bank gitu. Yang kalau kita udah dapat akunnya, kita bisa akses banknya itu. Sekali lagi saya tidak mengajari kalian untuk this is cool gitu, itu keren gitu, itu enggak sama sekali. Kayaknya ketika kalian harus berurusan dengan yang berwajib, pihak yang berwajib, habis gitu aja. Kemudian ada lagi kasus itu web pemerintah di sisi phishing ya, waktu itu .co.id, waktu itu tahun berapa nih itu ya, semua tampilannya berubah jadi tampilan apa gitu, seru sekali. Ada spoofing atau phishing ke bank di Indonesia dan Malaysia. Ini yang banyak terjadi itu memang di bank gitu ya, karena uangnya banyak gitu. Kemudian selanjutnya ada spamming. Spam yang umum dijabarkan sebagai email yang tak diundang ini, newsgroup atau pesan diskusi forum. Spam bisa merupakan iklan dari vendor atau bisa berisi kuda trojan, kita trojan. Contohnya ini, contoh kasus ya, ini studi kasus ini. Carding bobol kartu kredit 500 juta. Banyak sekali kasus kalau kalian katakanlah ketik spamming gitu ya di Google atau di internet gitu. Itu banyak sekali kasus-kasusnya. Kemudian ada sniffer, kegiatan user perusak yang ingin mendapatkan informasi tentang jaringan atau traffic lewat jaringan tersebut. Serangan sniffer sering difokuskan pada koneksi awal antara klien dan server untuk mendapatkan logon kredensial, kunci rahasia, password, dan lainnya. Terus ada crackers, user perusak yang bermaksud menyerang suatu sistem atau seseorang itu yang disebut dengan crackers ya. Enggak hanya sistemnya saja, kadang orangnya juga dimanipulasi sama dia biar rusak gitu. Rusak dalam artian mau membocorkan rahasianya gitu. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan password atau akun atau ya rahasia-rahasia orang tersebut gitu. Kemudian cracker sekarang termotivasi oleh ego, power, atau ingin mendapatkan pengakuan. Ini yang sering terjadi di dunia hacker atau di perfilman-perfilman. Kadang mereka kan menyendiri ya, karena di satu ruangan aja gitu. Kemudian egonya, wah, pengen dapat pengakuan nih dengan cara yang seperti itu. Yang notabene that's not good at all, nggak baik untuk dilakukan gitu. Mungkin pertemuan ke-6 seperti itu dulu. Jangan lupa kalau misalnya mau didiskusikan silahkan ya didiskusikan atau pertanyaan atau apa gitu. Mohon maaf kalau ada kata salah. Sampai di sini dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.